Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Cantika Safina Abdisabila dari kelas 12-1 nomor absen 5. Oke, sebelumnya yang terhormat Bapak Ibu Guru, wali kelas 12-1 dan semua Bapak Ibu Guru mapel dari kelas 12-1. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas di bulan Ramadan, di mana tugas tersebut adalah mengenai membuat video rancangan kegiatan ketika saya menghadapi bulan Ramadan di tahun ini. Oke, untuk kegiatan yang pertama di awal bulan Ramadan dan seterusnya, saya akan memulai dengan bangun tidur, yaitu pada pukul 03.00. Kemudian setelah itu saya akan mengambil air wudhu terlebih dahulu dan saya akan melaksanakan sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud, ketika masih ada waktu sebelum imsak, saya akan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca Al-Quran, saya akan langsung mengambil makan untuk sahur, dimana ini dilakukan agar puasa kita tetap lancar di pagi hari sampai maghrib. Nah, setelah itu selesai, saya akan melakukan yaitu seperti gosok gigi sebelum subuh atau sebelum imsak juga. Nah, ketika sudah selesai, saya akan mengambil air wudhu yaitu untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, ketika sudah melaksanakan sholat subuh, saya akan membaca Al-Quran lagi. Nah, membaca Al-Quran itu kira-kira sekitar dari setelah sholat subuh saya akan membaca Al-Quran mungkin kira-kira sampai dengan pukul 05.030. Nah, setelah selesai saya akan berolahraga seperti pemanasan atau olahraga ringan untuk menguatkan otot-otot yang ada pada tubuh saya dan agar tubuh kita itu lebih fresh seperti itu. Kemudian setelah saya melaksanakan olahraga ringan seperti itu, saya akan bersih-bersih rumah seperti menyapu atau melakukan aktivitas-aktivitas hal-hal yang positif. Kemudian pukul 07.00 saya akan melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha saya akan membaca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, saya akan mulai belajar untuk menghadapi ujian sekolah. Nah, setelah selesai belajar, mungkin itu sudah saya lakukan ketika sudah sampai menjelang zuhur. Ketika sudah zuhur, saya mulai melaksanakan ibadah sholat zuhur. Ketika sudah sholat zuhur, saya akan membaca Al-Quran lagi. Nah, ketika sudah membaca Al-Quran lagi, ketika selesai, saya akan mulai istirahat dan merefreshkan otak saya agar lebih fresh. Kemudian saya akan tidur siang. Nah, setelah tidur siang, saya akan bangun ketika sudah pukul atau sudah menjelang asar, yaitu pada pukul 15.00. Nah, setelah sudah asar, saya akan langsung sholat asar. Nah, ketika sudah selesai sholat asar, saya akan membaca Al-Quran lagi. Nah, setelah selesai membaca Al-Quran, mungkin sekitar sampai dengan pukul 16.30. Setelah selesai membaca Al-Quran dan sudah selesai melaksanakan ibadah sholat asar, saya akan melakukan hal positif, yaitu hal positifnya sebelum menjelang berbuka puasa atau sebelum maghrib. Mungkin saya akan berjalan-jalan keluar seperti ngabuburit atau membeli makanan untuk menu berbuka. Nah, setelah itu pasti sudah menunjukkan pukul dimana sudah mulai untuk berbuka puasa. Nah, setelah itu saya akan mulai berbuka puasa dengan berbuka yang manis. Kemudian saya akan makan. Setelah makan saya akan melaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, jika masih ada waktu sebelum isya, saya akan membaca Al-Quran lagi. Dan setelah membaca Al-Quran, saya akan melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Baik, setelah saya sholat tarawih, itu sudah menunjukkan pukul 20.30. Setelah selesai itu, saya akan mulai belajar lagi. Nah, belajar tersebut saya lakukan seperti pada pagi hari sebelumnya. Kemudian saya akan belajar sampai dengan pukul 22.00. Setelah selesai belajar pada pukul tersebut, saya akan mulai beristirahat dan saya akan mulai tidur. Kemudian setelah itu saya akan tidur sampai besok pagi, sampai yaitu dimana jam pada sahur seperti sebelumnya. Nah, baik, segitu saja
mengenai bagaimana rancangan saya ketika saya menghadapi bulan suci Ramadan di tahun ini, dan di mana kegiatan tersebut mengacu kepada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, sebelumnya juga terima kasih kepada teman-teman dan ibu bapak guru yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian video tersebut masih banyak kekurangan dan kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para pendengar. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.